Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Kurniawan dari Divisi Project. Dalam video kali ini saya akan sharing terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di dunia proyek. Oke, kita langsung saja sedikit materi yang akan saya berikan ke rekan-rekan semua. Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini, karena mencakup permasalahan segi peri kemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban, serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya, walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri. Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Hal tersebut menyebabkan industri konstruksi mempunyai catatan yang buruk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam situasi seperti ini, situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sangat sulit dilaksanakan, sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya. Lokasi proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung risiko cukup besar. Tim manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan berlangsung harus mendukung dan mengupayakan program-program yang dapat menjamin agar tidak terjadi atau meminimalkan kecelakaan kerja dan tindakan-tindakan berbahaya, tindakan-tindakan pencegahan dari hal-hal yang sangat berbahaya. Hubungan antar pihak yang berkewajiban memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah tugas dari biasanya kalau di proyek besar adalah tugas dari kontraktor utama dengan subkontraktor. Kewajiban kontraktor atau subkontraktor dan rekan kerjanya adalah mengasuransikan pekerjanya selama masa pembangunan berlangsung. Pada rentang waktu pelaksanaan pembangunan, kontraktor utama maupun subkontraktor sudah selayaknya tidak mengizinkan pekerjanya untuk beraktivitas bila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, tidak menggunakan peralatan pelindung diri selama bekerja. Yang ketiga, mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman. Secara umum, setiap pekerja konstruksi harus mematuhi dan menggunakan peralatan pelindungan dalam bekerja sesuai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di negara kita. Kontraktor utama maupun subkontraktor sudah seharusnya menambahkan klausul tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kontrak kerja yang dibuatnya atau kita buat. Lihat dari keterlibatan pihak-pihak dalam proyek konstruksi, di mana satu sama lain mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, bahkan bertolak belakang. Sering timbul pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian bagi pekerja? Untuk menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab, sebaiknya ditinjau dari kasus per kasus. Pada saat konstruksi tentunya kontraktor lebih bertanggung jawab, sedangkan pada saat operasional tanggung jawab seorang. Pada saat operasional bangunan tentunya pihak atau pemilik lebih bertanggung jawab dalam hal tersebut. Lalu apakah tanggung jawab seorang arsitek? Salah satu tanggung jawab arsitek adalah apakah hasil rancangannya menyediakan fasilitas untuk menyelamatkan diri, pintu-pintu penyelamatan saat bangunan mengalami kebakaran misalnya, gempa bumi, ataupun badai. Apakah rancangannya dilengkapi dengan sprinkle jika terjadi kebakaran, atau tidak dipasang sprinkle ataupun gas smoke.
dan lainnya sebagainya yang tentunya lebih ditekankan dalam wujud karya rancangannya. Elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan. Yang kedua, kebijakan pimpinan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Yang keempat, ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung. Yang keenam, ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan. Yang ketujuh, pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedelapan, melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. Yang kesembilan, mengatur kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kesepuluh, mendokumentasikan atau pendokumentasian yang memadai dan catatan kecelakaan kerja secara kontinu. Pada video berikutnya saya akan membahas terkait tentang kecelakaan kerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.